Nubuat palsu itu ada apa tidak? Ada. Nubuat sama lu buat-buat. Oh iya, ya jelas. Tapi kan memang datang ke gereja, charge, dapat motivasi dari pendeta, pulang penuh seminggu lemas. nubuat akan berakhir. Ya. Nah, kapan berakhirnya, Pastor Doni? Ketika yang sempurna itu tiba, kan dia bilang begitu. Betul. Orang juga bisa berhasil kalau nggak motivator nggak kaya, ya kan? Dibayar mahal loh motivator. Lebih mahal ke pendeta. Memang ada praktik-praktik lu buat tadi yang membuat orang kemudian menjadi sangat antipati dengan nama atau istilah nubuat. Tuhan bisa bicara lewat apa saja, tapi jangan dibuat-buat gitu loh. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast Pastor Ishak. Kita bersama dengan hambanya yang luar biasa, seorang yang sangat membangkitkan banyak anak muda dan saat ini memberkati banyak orang dengan kemampuan teologi yang luar biasa. Dialah Pastor Doni Tatimu, puji Tuhan. Terima kasih untuk kedatangannya Pastor Doni. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Oke, kita sedang ramai ngomong tentang ramalan dan nubuatan. Banyak sekali orang senang dengan nubuatan. Rasanya kalau nggak dinubuati itu, aduh, kurang mantap gitu. Ya. Bagaimana menurut Pastor Doni, apa yang dimaksud dengan nubuat? Nubuat dalam bahasa asli, bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, arti sebenarnya seperti sesuatu yang dari atas, sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Itu seperti tetesan air hujan lah istilahnya. Jadi nubuatan dalam arti sesungguh-sungguhnya adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan, sesuatu yang Tuhan berikan, sesuatu yang Tuhan serahkan, isi hati, keinginan, kehendaknya dari atas, dari Tuhan kepada kita manusia. Jadi firman Tuhan lah, istilahnya perkataan Tuhan, hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada kita manusia. Jadi buat saya nubuatan arti umumnya ya harusnya seperti itu. Apa yang Tuhan sampaikan kepada seseorang. Nah, bagaimana kalau Anda dengar statement ini, sering saya dengar ya, datanglah, carilah nubuat untuk saudara, kehidupan saudara, lewat acara ini atau lewat apps ini. Menurut Pastor Doni gimana? Ya memang menarik lah kan, masyarakat kita masyarakat mistik sebenarnya. Masyarakat mistik yang tentu saja kepingin hal-hal yang mistik, sesuatu yang bersifat supranatural. Dan buat saya, ya memanglah itu manusia. Persoalannya adalah satu, buat saya adalah ketika itu kemudian disamakan dengan kita yang percaya pada Tuhan, kemudian disamakan dengan praktik-praktik klinik. Itu yang buat saya menjadi salah. Fungsi nubuatan harus dijelaskan. Fungsi nubuatan menurut 1 Korintus 14 jawab jelas sekali. Satu untuk mengajar, satu untuk menguatkan, menghibur, dan untuk membangun. Jadi memang firman itu disampaikan untuk menguatkan seseorang yang sementara lemah, menghiburkan seseorang yang sementara susah, meneguhkan seseorang yang sementara tidak kuat. Jadi itu fungsi nubuatan. Jadi bukan untuk sekedar ramalan, dukun baru, jadi pendeta kemudian menjadi dukun baru. Buat saya itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Menurut saya kesalahan itu muncul sebab orang yang bisa bernubuat itu menjadi orang spesial. Iya, betul. Jadi ada promosinya seperti tadi. Datanglah. Tapi di satu kali sisi sebenarnya ada kebutuhan orang untuk mengetahui masa depannya. Ya sebab itu saja, ketidaktahuan mendatangkan sebuah ketakutan. Ketidaktahuan mendatangkan ketakutan. Sama seperti pandemi kan, yang lalu kita sempat bahas bahwa ketidaktahuan orang tentang vaksin, ketidaktahuan orang tentang virus dari mana ya? Dari Tuhan, dari setan, dari mana? Dari lubang neraka apa? Dari lubang surga kan dengan jelas. Ketidaktahuan itu mendatangkan ketakutan. Dan sama sih sebenarnya kita sempat bahas juga tentang akhir zaman. Akhir zaman menjadi topik yang menarik bagi banyak orang sebab lahir dari sebuah ketidaktahuan gitu. Yang seharusnya menjadi berita sukacita berubah menjadi sebuah berita ketakutan. Antikristusnya muncul, penyiksaannya nanti disilet-silet, dikasih jeruk. Juga macam-macam akhirnya. Dan buat saya adalah itu yang terjadi hari-hari ini.
Harusnya setiap jemaat itu harus punya kemampuan bernubuat dalam arti seluas-luasnya tadi. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Bukankah pendeta berkhotbah menyampaikan firman Allah, kalau diikuti definisi nubuat tadi, adalah nubuat juga, menyampaikan perkataan Tuhan kepada seseorang. Ketika pendeta menguatkan kita, menguatkan orang, jangan takut. Itu kan menguatkan, meneguhkan, menghiburkan. Dan buat saya itu sudah menjalankan fungsi nubuat menurut 1 Korintus 14. Nah, bedanya kalau nubuatan sama ramalan apa Pastor Dani? Buat saya nubuatan satu tentu saja berasal dari Tuhan, tapi ada nubuatan bisa bersifat seperti ramalan. Tapi buat saya memang harus dipisahkan dan dibedakan. Betul, ada nubuatan yang berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kan sebenarnya nubuatan itu diberikan bukan diterima pasif. Harus ada respon dari orang yang menerima nubuatan. Misalnya, saya itu sudah bolak-balik bilang sama orang, misalnya kamu dinubuatin, nanti jadi hamba Tuhan besar ya. Tuhan pasti pakai, nanti Tuhan berkati luar biasa, gitu ya. Kemudian kita pulang, wah nanti jadi hamba Tuhan besar, berkat luar biasa, dan kita tidak buat apa-apa. Pokoknya tiap hari saya tunggu janjimu Tuhan, jadi hamba Tuhan besar. Tapi kita tidak pernah belajar lebih baik, kita tidak pernah melayani lebih baik. Pertanyaannya, nubuatannya terjadi atau tidak? Kan gitu. Berarti kan ada respon ketika pesan itu disampaikan, seharusnya ada respon. Saya beri contoh tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada Yunus untuk disampaikan kepada penduduk Niniwe. Kan jelas Tuhan cuma bilang begini, bilang sama Niniwe bahwa aku sudah marah dengan mereka, aku akan menghukum mereka, membunuh mereka. Ya, pesan yang disampaikan Yunus kan kemudian sama tuh, bahwa kamu sudah berdosa, Tuhan akan membunuh engkau, akan menghancurkan engkau, membinasakan engkau. Yunus kan tidak bilang, kalau kamu bertobat, Tuhan akan mengampuni. Tidak pernah bilang. Tapi anehnya kan, penduduk Niniwe kan bertobat. Tiba-tiba saya tanya, nubuatan terjadi atau tidak? Tuhan hukum mereka atau tidak? Nah, itu aneh. Berarti ketika nubuatan disampaikan, sebenarnya itu bukan mutlak seperti itu. Dia tunggu respon orang. Yunus tidak pernah ngomong loh, kalau kamu bertobat Tuhan ngampuni. Tidak pernah ngomong. Tapi ketika penduduk Niniwe mendengar itu, mereka bertobat, respon kan. Kemudian ternyata Tuhan membalikkan dari penghukuman menjadi belas kasihan. Berarti yang dia cari dari sebuah nubuatan sebenarnya apa? Respon kita. Respon kita yang benar di hadapan dia. Persoalannya dengan kita kan selalu menjadikan nubuatan sama seperti ramalan. Jadi buat saya adalah itu salah. Nubuatan itu diberi, firman itu diberi, itu untuk supaya kita meresponi. Sama seperti khotbah. Kita udah ngerti, Isa juga ngerti. Kalau kita khotbah nggak ada respon kan? Waduh, kalau bisa dikerasin. Itu turunan ular beludak. Kalau gitu, supaya ada respon. Sebab firman itu didengar bukan cuma pasif, harus diresponi. Nah itu yang seringkali nggak orang lakukan. Dengan nubuatan pun saya pikir sama. Untuk membangun, kan dia bilang untuk membangun, untuk menghibur, untuk menguatkan. Jadi kalau kamu sementara itu dibangunkan kembali, ayo bertobat yuk. Kalau memang ini yang akan terjadi, yuk bertobat, balik sama Tuhan. Tapi kan kita enggak, akhirnya jadi pasif. Ya, mengubah nubuatan menjadi ramalan. Kalau nubuat sama lu buat-buat, ya jelas. Tapi kan memang kalau memancing respon, jadi engkau akan diberkati kaya. Padahal Tuhan nggak ngomong, tapi seringkali ada orang yang bernubuat, engkau akan sukses, engkau akan ditolong. Itu kan memancing respon juga, bekerja lebih keras, mungkin seakan-akan membangun. Ya, masalahnya kan sekarang asal perkataan itu dari mana? Kalau dari Tuhan, maka yang bertanggung jawab untuk memberi orang itu kekuatan adalah Tuhan.
Kalau self motivation, Yes. motivasi diri sendiri, maka yang bertanggung jawab untuk membangun kekuatan adalah diri sendiri. Itu perbedaannya. Jadi Tuhan bisa memberi kekuatan untuk membangkitkan orang. Ya, ketika firman disampaikan, dia membackup firmannya. Oke. Tapi sementara kalau kita keluar itu bukan karena dari Tuhan, hanya self motivasi, ya mungkin untuk sementara orang itu harus memotivasi diri sendiri lagi, gitu loh. Kalau kemudian rendah, ya kalau kamu tidak memotivasi lagi, ya kamu nggak akan bangkit. Tetapi kalau dari Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab, sebab dia berfirman. Dia berfirman, dia harus melakukannya, kan? Setuju. Kalau bukan Tuhan yang berfirman, ya pendeta yang berfirman, ya pendeta yang tanggung jawab, gitu. Makanya seringkali jemaat seperti handphone, tukang datang ke gereja itu cuma seperti charge. Setelah itu nggak punya kemampuan untuk punya sendiri dari Tuhan. Datang ke gereja, charge, dapat motivasi dari pendeta, pulang penuh, seminggu lemas, harus butuh charge lagi. Tapi kalau dia kemudian dalam firman Tuhan dikuatkan oleh pendeta, dia dikuatkan, itu benar-benar firman Tuhan, pulang Roh Kudus di dalam dia, membuat dia punya hubungan lagi dengan Tuhan sungguh-sungguh. Roh Kudus dalam dialah yang akan menjadi charge. Seandainya minggu itu dia tidak ke gereja, dia akan tetap kuat. Sebab Roh Kudusnya ada di dalam. Sistem yang menguatkan dia ada di dalam. Kalau enggak, ya kamu harus menguatkan diri sendiri. Begitu. Buat saya adalah asalnya dari mana? Self motivation or God's motivation. Bagaimana cara membedakan itu? Sukar, sebab kita akan melihat bentuk luarnya sama, tetapi sebenarnya di dalamnya berbeda. Tentu saja gampang sih dikatakan, yang dilihat memang ada Roh Kudus di dalam dia atau tidak, apakah dia hidup dari firman atau tidak. Memang mudah, tetapi bentuk luarnya akan tetap sama. Orang juga bisa berhasil, kalau nggak motivator nggak kaya, ya kan? Dibayar mahal loh motivator. Lebih mahal pendeta. Ya, mereka ngomong sekian, setengah jam, 1 jam, bayarannya mahal. Kenapa? Sebab orang ingin dapat motivasi. Sementara motivasi diri sendiri, membangkitkan self motivation. Kita tidak bicara tentang self motivation, kita bicara tentang motivasi yang lahir dari Tuhan. Nah, itu yang tidak pernah mudah. Kalau diri sendiri ya gampang jawabannya. Kamu nggak memotivasi sendiri, ya kamu lemas. Tetapi kalau kita Tuhan, kita cuma bisa bilang satu sama. Ya punya hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau kamu nggak punya hubungan dengan Tuhan, kamu akan lemes. Dan kita bisa melihat itu sebenarnya bagi orang yang sudah sering dalam kerohanian, kita bisa melihat orang ini punya hubungan dengan Tuhan atau tidak. Powernya kan kerasa, auranya kerasa. Ada saatnya bahkan ketika dia sudah jauh dengan Tuhan masih agak kerasa dikit kan. Tapi buat saya adalah yang penting adalah kita membangunnya dari mana. Tanya sama orangnya sendiri. Kamu menguatkan diri dari mana? Lihat di cermin tiap hari. I am good, I am great, saya hebat, saya luar biasa. Kamu bicara pada dirimu sendiri. Ataukah engkau hidup dari firman. Dan firman itu yang menguatkan engkau. Itu perbedaannya. Nah, juga dalam 1 Korintus 13 ayat 8 kan dikatakan di sana bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nubuat akan berakhir. Ya. Nah, kapan berakhirnya, Pastor Doni? Ketika yang sempurna itu tiba, kan dia bilang begitu. Betul. Ketika yang sempurna itu tiba, maka kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, pengetahuan akan berhenti, bahkan kalau mau diurut benar, iman dan pengharapan juga akan berhenti. Kapan itu terjadi? Ketika yang sempurna sudah tiba. Nah, pertanyaannya adalah, kapan yang sempurna tiba? Apakah hari ini yang sempurna sudah tiba? Kalau hari ini sempurna sudah tiba, nubuat sudah berhenti. Setuju? Kalau hari ini yang sempurna sudah tiba, pengetahuan sudah lenyap. Pengetahuan firman sudah lenyap. Kalau yang sempurna sudah tiba, iman sudah tidak diperlukan. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah iman masih diperlukan hari ini? Masih. Apakah pengetahuan firman masih dibutuhkan hari ini? Masih. Kalau begitu, nubuatan masih berjalan. Kenapa? Sebab yang sempurna belum tiba. Kan itu tandanya tadi dia bilang. Pengetahuan akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berhenti. Kalau diteruskan,
kasih menjadi terbesar di antara ketiganya, pengharapan dan iman, berarti pengharapan dan iman juga akan lenyap. Saya percaya yang sempurna tiba waktu kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Sebab ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka, kita sudah nggak perlu iman. Kenapa nggak perlu iman? Sebab sudah lihat. Iman dibutuhkan waktu kita tidak melihat. Setuju kan? Setuju. Selama kita belum melihat, kita masih butuh iman. Selama kita belum sampai pada akhir, kita masih butuh pengharapan. Ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka, it's the end of everything. Sudah akhir dari segala-segalanya. Pengharapan sudah nggak perlu, sebab sudah terakhir dari segalanya. Iman sudah tidak perlu, sebab saya sudah melihat dia langsung muka dengan muka. Pengetahuan juga sudah perlu, sebab saya sudah mengenal dia pribadi hari itu. Berarti pengetahuan sudah nggak perlu, berarti nubuatan juga sudah nggak perlu, sebab sudah ada dalam kekekalan. Jadi itulah yang disebut sempurna tiba. Jadi buat saya setuju, nubuatan akan berakhir. Kapan? Ketika yang sempurna tiba, 1 Korintus 13. Kapan yang sempurna tiba? Ya lihat aja, ketika pengetahuan lenyap, nubuatan lenyap, bahasa roh lenyap, iman dan pengharapan sudah tidak diperlukan. Luar biasa sekali, ya, menjawab kita semua dengan tanda yang jelas. Nah, bagaimana, Pastor, kalau umpama ada orang yang nggak percaya atau skeptis sama nubuat? Buat saya aneh, sebab 60% dari firman Tuhan, Alkitab Anda dan saya, itu bersifat profetik. Bersifat sesuatu yang nubuat. Mau bicara kitab nabi-nabi, semua bersifat profetik. Bicara tentang Daniel, Wahyu, itu bersifat profetik. Tuhan Yesus berkali-kali bersifat profetik. Dia bicara tentang akhir zaman, dia bilang zaman akhir, dia bicara tentang kesudahan segala sesuatu. Banyak bersifat profetik. 60% Alkitab Anda dan saya bersifat profetik. Bagaimana mungkin kita tidak bisa percaya pada sesuatu yang bersifat profetik, sesuatu yang bersifat bernubuat. Jadi buat saya, nubuat bukan hanya tentang masa depan yang dibukakan. Nubuat buat saya yang paling penting adalah rahasia-rahasia ilahi itu juga dibukakan. Sebab kan dari atas turun ke bawah. Ketika dia bicara tentang sesuatu yang harus kita kerjakan dan lakukan, itu sudah bersifat profetik. Itu sudah bersifat profesi, nubuatan yang menuntut sebuah respon yang benar. Makanya tadi saya katakan, pendeta khotbah itu sebenarnya adalah bernubuat. Sebab itu punya sifat yang sama, punya fungsi yang sama, dan menuntut respon yang benar. Jadi kita ketika berkhotbah, itu sebenarnya sementara bernubuat, menyampaikan pesan Allah kepada seseorang, menguatkan dia, menghiburkan dia, dan menguatkan, menghiburkan, dan meneguhkan dia. Itu kan sifat dari khotbah itu sendiri. Jadi buat saya ya tetap dibutuhkan. Cuma memang ada praktik-praktik nubuat tadi yang membuat orang kemudian menjadi sangat antipati dengan nama atau istilah nubuat. Buat saya gitu. Ya. Jadi sebenarnya nubuat itu sesuatu yang berasal dari atas pesan Tuhan yang kita sampaikan. Betul. Apakah harus bersifat personal atau bersifat general juga bisa? Sangat bisa. Ketika tadi tentang Yunus, dia kan tidak menyampaikan pada person, dia menyampaikan pada komunal, satu bangsa bahkan. Ketika bicara tentang kedatangan Yesus di muka bumi, kedatangan Yesus yang pertama itu kan bukan hanya untuk keselamatan satu personal, bukan hanya keselamatan satu bangsa bahkan, tapi keselamatan seluruh umat manusia. Jadi buat saya ada nubuatan-nubuatan yang disampaikan personal, ada nubuatan-nubuatan yang akan disampaikan secara komunal. Jadi kita harus bisa membedakan. Tentu saja cara melihat responnya akan tentu saja mungkin berbeda-beda gitu ya. Tapi buat saya bisa disampaikan pada siapa saja, satu atau banyak orang. Kalau Pastor Johnny sendiri pernahkah bernubuat? Ya, saya katakan saya khotbah, saya juga bernubuat. Tapi kalau yang khusus buat personal, ada beberapa hal yang tapi tidak banyak kalau bisa dihitung dengan jari. Hal-hal yang menurut saya satu tidak pernah saya pikirkan, kemudian saya sampaikan, dan waktu saya sampaikan itu menjadi sebuah kenyataan.
Ya kalau mau disebut sebuah nubuatan bisa disebut begitu. Saya dulu waktu SMA saya memimpin satu pelayanan siswa. Kami di masa saya ini pemimpin yang jelek. Sebab dari 120 orang waktu diserahkan ke tangan saya karena SMA. Jadi waktu lulus hilang semua saya. Tinggal 6 orang dari 120. Itu penyiksaan lahir batin. Kembali saya bilang saya ini introvert. Jadi sambil lihat dari 120 sekali ibadah tiba-tiba tersisa 6 orang, penyesalannya kenapa gua terima ya. Tapi di situ saya belajar melayani. Kami dari 6 bertumbuh menjadi sekitar 50-an orang. Lumayan bagus lah. Setengah. Bagus. Kemudian sepanjang kepemimpinan saya yang cuma 2 tahun, ada banyak hal yang kami kerjakan lakukan. Salah satunya adalah doa malam. Menarik sekali, doa semalaman kami itu menariknya adalah jumlah yang hadir sekali ibadah bisa 30-an orang. Tapi kalau doa semalaman bisa 40 orang. 40, 50. Jadi doa semalamannya lebih banyak daripada ibadah pertemuan kami. Dan itu berlanjut ke kepemimpinan kami yang baru. Teman saya serahkan, dia lanjutkan. Dan dari 50 orang dia naikin sampai 150 orang kembali. Nah, doa malamnya itu 100 orang lebih. Jadi 100 orang lebih. Nah, waktu itu saya dari Surabaya kuliah, saya kembali ke Manado, kota asal saya, dan ayo Kak, isi lagi. Ya, isi lagi doa semalaman. Karena saya capek, saya bilang kalian doa aja dulu, saya tidur sebentar. Saya mau tidur sebentar sebab seharian saya di luar. Waktu saya tidur tidak nyenyak. Saya merasa ada satu kegelisahan yang luar biasa. Merasa di hati saya berkata, mereka lagi doa. Dan saya merasa bahwa, bilang sama mereka bahwa kalau caramu berdoa seperti ini, maka tahun depan persekutuan ini tidak ada lagi. Itu buat saya nggak kepikiran lagi tidur. Tiba-tiba waktu saya firman, saya bilang, saya dengan berat hati saya sampaikan ini. Kalau cara kalian berdoa tidak ada yang berubah, maka tahun depan ini semua akan hilang. Percaya atau tidak, tahun depan persekutuan itu tutup, benar-benar berhenti. Yang mau tanya apa yang terjadi, kami juga nggak tahu. Tapi coba dihidupkan kembali, nggak bisa juga dihidupkan kembali. Buat saya itu momen salah satu kalau mau bilang nubuat tentang masa depan. Tapi buat saya kembali lagi bahwa itu sebenarnya dibutuhkan sebuah respon sebenarnya. Seandainya diresponi dengan benar, itu kan nggak perlu terjadi. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya kalau orang bernubuat itu belum tentu terjadi. Ada sedikit perbedaan. Teman saya membedakan antara nubuatan perjanjian lama dan nubuatan modern. Dia bilang bahwa perjanjian lama lebih bersifat otoritatif. Langsung dari Tuhan kata per kata, dan itu akan terjadi dan pasti terjadi, harus terjadi. Tetapi ada nubuatan perjanjian baru menurut teman saya bersifat lebih bukan otoritatif tetapi lebih bersifat informatif. Misalnya Agabus dalam Kisah Para Rasul, ada nabi bernama Agabus di gereja mula-mula, satu kali memberitahukan jemaat bahwa Paulus kalau pergi ke Roma dia akan mati. Nah, respon dari jemaat adalah mereka berbondong-bondong datang pada Paulus dan berkata, Agabus beritahu kalau kamu pergi ke Roma kamu akan mati. Nah, yang menarik adalah Paulus tiba-tiba berkata, gua udah tahu. Saya memang pergi ke sana buat mati. Nah, berarti sekarang pertanyaan, waktu Agabus menyampaikan nubuatan itu, pertanyaannya, sebenarnya kan tangkapan kita sama dengan jemaat mula-mula. Paulus harus diberhentikan supaya jangan pergi ke sana. Tetapi ternyata tidak kan. Karena Paulus sudah tahu, sejak dari semula dia udah tahu. Waktu dia di jalan menuju Damaskus kan Tuhan udah kasih tahu, kamu akan menderita oleh karena namaku. Dan dia tahu bahwa dia memang harus ke Roma. Dan akhirnya memang ada di situ, dia udah tahu. Makanya belum mati kan dia udah bilang, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Dia tahu tugas terakhirnya itu memang ada di Roma. Waktu kapal karam kan dia udah dapat mimpi. Malaikat udah kasih tahu, kamu nggak akan mati karena engkau tidak ada seorang pun di perahu ini yang akan mati kecuali kapal akan karam, barang-barang akan hilang.
karena engkau, sebab engkau masih akan pergi ke Roma. Jadi dia udah tahu ketika Agabus berkata, kamu mati kalau ke Roma. Paulus bilang, aku udah tahu. Sebab tujuan akhirku di sana. Nah sekarang, nubuatan Agabus kalau begitu bersifat apa? Otoritatif atau informatif. Berarti dia memberi informasi supaya jemaat siap. Memang Paulus akan mati. Tapi kan waktu kita nangkap kan seringkali, oh ini harus dicegah nih, harus dicegah nih, kalau nggak mati nih. Nah berarti kan hari itu maksud nubuatan disampaikan adalah memberitahukan jemaat bahwa Paulus memang akan mati di sana. Gitu. Nah itu menarik. Kalau kita baca kasus per kasusnya, itu akan menjadi menarik. Berarti salah satu tanda bahwa ini nubuatan asli adalah afirmasi atau juga beberapa orang yang mendapat, atau 2-3 orang yang mendapat hal yang sama. Apakah itu bisa dikatakan seperti itu? Bisa seperti itu, bisa, tapi belum menjadi tanda yang mutlak. Ya. Saya gini, kalau personal saya selalu bilang begini, tidak mungkin Tuhan memberitahukan kepada seseorang apa yang akan terjadi pada saya sebelum Tuhan memberitahukan itu pada saya. Nggak mungkin. Saya punya hubungan, misalnya saya punya hubungan dengan Tuhan, Ishak punya hubungan dengan Tuhan. Oke. Tiba-tiba Tuhan bilang sama Ishak kasih tahu sama Pak Doni, kasih tahu sama Doni bahwa dia akan mengalami ini. Dia harus begini. Buat saya nggak mungkin Tuhan kasih tahu sama Ishak sebelum Tuhan itu memberitahukan sama saya tentang hidup saya. Kemungkinan besar karena saya nggak terlalu peduli, saya nggak terlalu mikir, buat saya hanya pikiran sambil lalu, sehingga saya tidak memperhatikan lebih, atau saya butuh konfirmasi. Ya. Sehingga ketika Tuhan beritahukan kepada Ishak tentang apa yang akan terjadi pada saya, sebenarnya kan bersifat itu tadi, 1 Korintus 14, meneguhkan, konfirmasi terhadap saya bahwa apa yang akan terjadi. Buat saya, oke, ternyata Tuhan mengkonfirmasi bahwa memang pilihan saya nggak salah. Itu memantapkan saya untuk ngambil pilihan ini, gitu loh. Iya, memang semua harus diuji, betul seperti itu. Selalu. Buat saya adalah orang yang mencari nubuatan hanya demi nubuatan itu sendiri adalah orang yang sangat salah. Buat saya sangat salah. Sehingga makanya nubuatannya tidak bisa berjalan dengan secara natural, dipaksakan. Jujur aja saya ngomong sama teman-teman yang biasa begitu. Saya bilang, kalau memang nggak ada, jangan dipaksa. Justru ketika dipaksa, kita ini salah sama Tuhan. Iya, betul. Sebab kita kan punya tekanan-tekanan publik seringkali. Iya, betul. Ya, apalagi kalau sudah buat kebiasaan, diantri. Nah, kalau sudah diantri kan susah. Sudah diantri. Nggak ada nubuatan, dipaksa dinubuatin. Pokoknya yang baik-baik lah, diberkati. Tuhan tolong. Atau kamu lagi di persimpangan jalan mandi, nggak tahu. Tapi Tuhan menuntun. Itu kan bahasa-bahasa yang terlalu surgawi, yang nggak membumi sebenarnya. Kalau buat saya adalah itu keterpaksaan pendeta. Buat saya kalau nggak ada apa-apa ya doain, diberkati dalam hati, doain aja. Nggak usah sok nubuatan. Kalau perlu lebih jujur. Kalau saya, apa yang saya bisa doakan? Ya jelas-jelas saya nggak tahu kan saya bisa doakan apa. Lebih jujur supaya kamu tahu bahwa saya memang nggak ke situ. Saya bisa doakan apa? Keluarga. Kenapa keluarga? Kan gitu. Rohani saya. Kenapa dengan kerohanianmu? Saya lebih jujur bertanya begitu. Oh, saya itu lagi banyak kecewanya sama orang, Pak. Oke ya Bu ya, mari kita doakan. Jujur bahwa saya memang nggak tahu apa-apa tentang hidupmu. Gitu. Cuma kan orang suka hidup dari popularitas dan pujian orang. Menurut saya itu yang salah. Nah, bagaimana kalau seseorang itu dapatkan nubuat itu sesuatu yang dari atas pesan Tuhan, mungkin untuk diri kita sendiri. Kalau seseorang itu belum yakin, dia mau menguji, kalau dia minta tanda, apakah itu boleh? Buat saya tidak ada masalah, sebab dalam Alkitab ada yang namanya minta tanda. Dan menarik, misalnya dalam cerita Gideon kan minta tandanya berkali-kali sebenarnya. Pertama, minta tanda pertama waktu itu dia ketemu dengan malaikat. Setelah itu kan bulu domba
Sini basah semua kering, besok pagi minta tanda lagi, sini kering semua basah. Udah percaya? Udah Pak, udah percaya. Enggak juga. Coba baca terus. Masih minta tanda lagi dia itu. Jadi minta tanda buat Gideon adalah satu hal. Ada saatnya dia mengakui bahwa ada saatnya imannya itu turun. Makanya 1 Korintus 14 berkata, tanda adalah untuk mereka yang tidak percaya. Kan gitu. Tanda kita ini mengakui bahwa iman saya lagi turun. Gak mungkin lah iman kita naik terus kan. Kalau mau jujur, ada saatnya kita turun. Nah waktu turun, waktu ragu itu, ini Tuhan gak ada, saya percaya Tuhan, tapi kok rasanya apa gitu ya, berat ya. Waktu kita lagi lemah, kemudian kita meminta tanda. Tuhan beri tanda sama Gideon. Ya dia beri tanda. Kalau begitu, dengan cara yang sama ketika saya minta tanda, apakah Tuhan mengerti bahwa ada saatnya iman saya lemah? Mengerti sekali. Ya kalau kita minta, dia beri, ya itu tanda buat saya. Sudah. Berarti kalau kita di persimpangan hari ini, mungkin yang kita alami, kita harus memutuskan sesuatu yang besar, berarti ada baiknya kita minta tanda daripada Tuhan. Bisa, buat saya tidak ada masalah. Itu salah satu ruang yang dia biarkan kita bermain di situ. Kalau buat saya adalah, saya tidak sering, saya tahu bisa minta tanda, tapi saya tidak banyak minta tanda. Kenapa? Buat saya ada satu hal yang pasti adalah tiap hari saya, Tuhan tolong bicara pada saya, tolong arahkan hidup saya. Apakah saya sementara berjalan dalam kehendak-Mu atau tidak? Itu yang saya perlu dari dia. Ya bentuk minta tanda, tetapi bukan minta tanda saya ini minta tanda tiba-tiba ada jemaat beri rumah. Seringkali kita memanfaatkan Tuhan. Kita ini nakal, manusia itu nakal. Buat saya bukan itu. Buat saya yang paling penting adalah apakah saya masih berjalan dengan Engkau? Apakah saya masih, ada satu saat saya benar-benar lagi down dan saya bilang sama Tuhan, jangan-jangan pilihan saya untuk melayani Tuhan salah, Pak. Saya bilang, itu pertama kali saya minta tanda dari Engkau. Saya minta ini terjadi. Dan menariknya saya terima tanda itu. Saya bilang, Tuhan maafkan saya. Saya minta sekali lagi hal yang sama terjadi. Dan anehnya terjadi lagi. Belum pernah terjadi seumur hidup saya. Berturut-turut 2 kali. Saya bilang, ampuni saya. Ini yang ketiga kalinya. Saya minta ini terjadi. Dan 3 kalinya itu terjadi. Dan saking enaknya itu tanda saya minta 4, tapi yang keempat tidak terjadi. Tapi waktu ketiga saya sudah tahu, saya berserah penuh padamu, saya percaya saya ada pada jalan yang benar, jalur dalam kehendak. Bukan berarti jadi pendeta saya ada jalur benar. Seringkali Anda tidak dipanggil jadi pendeta, Anda dipanggil jadi pengusaha. Seringkali jadi pendeta bisa jadi jalur yang salah, sebab lari dari panggilan kita yang sesungguhnya. Tapi dimanapun Anda berada, jadilah hamba Tuhan yang melayani Dia gitu ya. Dan buat saya adalah yang, apakah saya bukan itu tadi Isa sempat tanya, pengusaha atau pendeta? Makanya saya langsung jawab, saya udah tahu pendeta. Saya udah pernah tanya Tuhan. Dan 3 tanda. Saya minta 3 kali dan itu dia beri. Sejak hari itu saya tidak minta tanda sampai hari ini. Saya tidak tahu yang ke depan. Tapi sejak hari itu pertama sampai hari ini saya juga belum pernah minta. Saya hanya butuh tahu bahwa saya itu jalan sama Dia. Dia itu tidak pernah meninggalkan saya. Cuma itu aja. Saya itu jalan benar. Itu aja. Puji Tuhan. Ya. Jadi bagi orang percaya kita bisa minta tanda. Namun yang paling penting bagi kita itu kita tahu kita di jalan yang benar dan bersama dengan Tuhan. Ya, buat saya tanda sekali lagi adalah untuk ketika kita sementara pada titik rendah dalam iman kita. Sama seperti Gideon. Kalau mimpi, bagaimana menurut Pastor Doni? Mimpi bisa ke depan juga kan? Menariknya, mimpi ada bagian itu dalam Alkitab. Ketika Tuhan bertanya pada Salomo, mana yang kamu pilih, kekayaan atau kemudian dia minta hikmat. Kalau baca baik-baik kan dia lagi tidur.
Iya, betul. Dia lagi tidur. Jadi Ayub juga mengatakan hal yang sama. Saya lupa Ayub atau temannya bahwa Tuhan juga berbicara lewat mimpi. Buat saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa berbicara lewat apa saja, di mana saja. Menjadi salah ketika itu kemudian diharuskan dan dimetodekan. Gitu. Saya tidak banyak belajar berjalan dalam mimpi, misalnya. Istri saya misalnya lebih banyak saya dapat mimpi-mimpi khusus gitu. Saya misalnya nggak terlalu. Jadi saya tidak menaruh pesan-pesan itu pada mimpi ya. Jangankan naruh, besok pagi bangun lupa ini apa. Buat saya mimpi spesial ketika saya bangun saya masih ingat. Itu spesial. Tapi justru kebanyakan mimpi saya, hampir nggak ada mimpi saya tidur. Seperti itu ya. Kan nggak mungkin saya, Tuhan masa sama Ishak kasih mimpi, saya nggak kasih mimpi. Nggak bisa. Kita itu selalu ngatur Tuhan dengan metode gini. Kita selalu kagum, wah hebat ya pendeta itu. Katanya di mimpi Tuhan bicara. Kemudian kita kepingin kayak dia. Buat saya itu sesuatu yang salah. Tuhan adalah Tuhan yang pribadi yang unik, bekerja dari setiap orang dengan cara-cara yang unik. Buat saya itu sesuatu yang salah. Biarkan kalau memang bukan mimpi, bukan bagianmu ya jangan dimimpi-mimpikan. Saya lihat ada monyet merah, kemudian monyet merah apa. Saya pernah ada orang punya penglihatan misalnya, dan buat saya salah ketika dulu saya lihat di sudut ruangan ada malaikat 4 warnanya hijau. Saya tanya artinya, nggak tahu. Dia jawab, apa artinya malaikat hijau? Dan buat saya kan itu dipaksa. Dipaksa sebab dia ada pada kelompok yang biasa bermain dengan penglihatan, sehingga karena sudah terbiasa dengan mereka, dia juga mau coba-coba dan tanpa sadar mulai mensugesti diri sendiri. Dan buat saya itu salah, itu justru biang kesalahan. Jadi buat saya biarkan itu natural. Kalau memang dapat sesuatu yang spesial dari Tuhan dalam bentuk mimpi, ya benar-benar spesial, nggak dimimpi-mimpikan. Kalau memang dapat sesuatu yang sangat kuat dari hati nurani kita, ya itu benar Tuhan, bukan sesuatu yang kita paksakan. Buat saya gitu. Orang Kristen terjadi terlalu Cindy Jacobs pakai istilah flaky, aneh. Dan buat saya orang Kristen itu banyak anehnya gitu. Berarti sesungguhnya yang penting itu ya, berarti hubungan kita sama Tuhan, sehingga Tuhan nubuat tadi sesuatu dari atas, pesannya itu bisa bentuk apapun. Iya, dan lewat cara manapun. Buat saya nggak mas, kita membuka ruang kok, kita membuka ruang bagi Tuhan bicara. Apakah Tuhan bisa bicara lewat binatang? Buktinya Bileam mengalami hal itu. Tapi siapa yang pernah kepikir bahwa Tuhan akan bicara lewat binatang? Nggak ada yang kepikir. Tapi dia bicara lewat binatang. Apakah Tuhan bisa berbicara lewat orang yang tidak percaya pada dia? Bisa. Dalam Alkitab ada raja yang bicara sama Hizkia bahwa menghalangi dia supaya dia tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Sesungguhnya Tuhan sudah berpihak pada Tuhanmu berpihak pada kami dan engkau jangan melawan kami, dia bilang. Tapi masa kamu orang kafir, Tuhan, makanya Tuhan bisa bicara lewat apa saja, tapi jangan dibuat-buat gitu loh. Buat saya itu sesuatu yang justru menjadi aneh. Ya, puji Tuhan. Pesan yang penting sudah kita terima hari ini bahwa nubuat itu sesuatu yang dari atas. Tergantung relasi kita. Jadi bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat konfirmasi ucapan seorang hamba Tuhan. Tapi yang terutama tidak akan melewati firman. Setuju. Dan akan menguatkan, meneguhkan, membangun kita semua. Menghibur, betul ya. Oke, rapid question. Nubuat palsu itu ada apa tidak? Ada. Pernah ketemu ya? Terus lalu apa yang Pastor Dani lakukan kalau seorang nubuat palsu? Persoalannya kan ketika nubuat itu disampaikan kan, satu, saya nggak bisa mengkonfirmasi hari itu. Ya, kalau dia bilang tahun depan engkau akan diberkati, sampai tahun depan nggak diberkati. Oh, diberkati juga gitu. Tapi kamu dapat rumah 5 misalnya, dan kemudian kan saya nggak bisa konfirmasi, tunggu tahun depan. Tunggu lewat 1 tahun, nanti tahun depan berlalu muncul 2 tahun baru nggak dapat 5 rumah kan gitu. Baru saya bisa bilang nubuatnya palsu, kan salah.
Jadi tapi secara pribadi kita kan punya Roh Kudus, kita punya kepekaan untuk ini benar apa enggak, kan bisa ngerasa gitu. Saya nggak tahu dengan, tapi saya itu ada saat-saat ya kita bisa rasa lah ini orang terlalu berlebihan atau apa, kita bisa rasa. Buat saya nggak bisa dikonfirmasi nubuatmu palsu, nggak bisa. Ya saya senyum aja, dinubuatin 5 rumah masa nggak mau. Walaupun ternyata PHP dari pendetanya bukan dari Tuhannya. Tapi buat saya adalah ya terima, percaya, enggak, kita lihat aja gitu. Ya. Berarti ada kemungkinan bahwa orang itu bisa kecewa karena hamba Tuhan yang nubuat. Sangat banyak orang yang kecewa karena nubuatan yang tak tergenapi. Sangat banyak. Kalau mau jujur, sangat banyak. Ada jemaat-jemaat yang lebih bisa nerima, makanya mereka tidak terlalu permasalahkan. Tapi ada banyak jemaat yang kemudian menjadi antipati sama pendeta, antipati sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan mulut toh, atau pendeta ngomongnya toh enak, kan gitu. Buat saya itu kan justru mempermalukan Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman kita ini yang berusaha hidup benar, seringkali kena kecipratan orang yang hidupnya tidak benar. Ada pendeta kena masalah seksualitas, masalah duit, kan yang ditanya ke kita juga. Menurut Bapak gimana? Saya ada satu peristiwa sampai saya bilang begini, yang sempat rame, ada pendeta yang kena masalah dengan seksualitas. Saya sampai bilang begini, saking capeknya jawab, saya bilang begini, tanya istrinya, tanya jemaatnya. Saya kok ndak ikut berbuat, kok disuruh ikut tanggung jawab. Kan susah. Jadi memang ada orang-orang yang tulus dalam menyampaikan nubuatan. Tapi ada orang-orang yang enggak. Dan ternyata orang-orang yang tulus ini ternyata ikut kecipratan juga jeleknya. Jadi buat saya hari ini adalah ya mari baliklah kembali ke hati nurani yang paling dalam dari setiap hamba Tuhan. Kalau memang Tuhan nggak ngomong, ya jangan ngomong. Kalau Tuhan nggak bilang, ya jangan bilang. Kalau Tuhan nggak katakan, ya kan coba dikatakan. Buat saya sebenarnya persoalan terbesar bukan pada nubuatan palsu atau tidak. Nubuatan terbesar, persoalan terbesar ada pada motivasi hamba Tuhan itu sendiri. Saya takut ada banyak orang buat itu tadi sebenarnya supaya numpang terkenal, supaya orang anggap hebat, diundang sana sini. Pendeta kesembuhan ilahi, dia doain, ceritanya gede, kemudian waktu dipanggil jemaat berdoa tidak ada yang terjadi. Kemudian jemaat kembali lagi menjadi kecewa, sama saya katakan kecewa pada nubuatan yang tak tergenapi. Sebenarnya karena egoisme dan keserakahan sang hamba Tuhan itu untuk terkenal. Buat saya itu sih yang menjadi problem utama. Problem utamanya ada pada motivasi yang salah. Itu yang menjadi problem utama. Oke. Mungkin kita tutup dengan pesan penting dari Pastor Doni untuk yang kecewa sama nubuat. Silakan sampaikan kepada Ontis. Mungkin ada yang kecewa, aku ini kecewa, aku sampai mundur gitu ya. Iya, saya mau bilang pada Anda bahwa Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Kenapa sebuah nubuatan tak terjadi? Kemungkinan besar karena manusia, kami harus jujur sebagai hamba Tuhan. Kami ini terdorong oleh tekanan publik, demand yang besar, atau keinginan dan mau jujur keegoisan kami untuk dipandang hebat oleh seseorang. Dan kalau jujur seringkali itu bukan dari Tuhan. Atau supaya kami terlihat pelayanannya bombastis. Tapi kalau Anda pernah kecewa, buat saya adalah selalu membangun hubungan dengan Dia. Izinkan kasih-Nya untuk menghibur. Izinkan kasih-Nya Tuhan memeluk Anda sekali lagi. Ya memang saya tahu sih orang melihat Tuhan lewat diri seorang yang mengaku hamba Tuhan. Tuhan bisa dilihat lewat hidup orang-orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen mengecewakan, banyak pendeta mengecewakan. Tapi saya mau bilang satu hal. Saya bukan gak pernah kecewa dengan Tuhan. Pernah.
Tapi kalau saya menoleh ke belakang, satu hal yang saya temukan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya sekalipun. Ada saatnya saya kecewa dengan Tuhan, ya pernah. Tapi kalau saya menoleh ke belakang hari ini, saya temukan Tuhan benar tidak pernah mengecewakan saya. Coba Anda noleh ke belakang, lihat semua kebaikan Tuhan. Anda akan temukan bahwa Tuhan itu tetap baik. Jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau kecewa dengan manusia, bolehlah. Tapi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Dia sangat baik. Tuhan memberkati Anda. Puji Tuhan. Ya, jadi pesan buat kita semua. Ayo kita semua jadi anak Tuhan yang melekat sama Tuhan. Karena memang hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hal yang paling penting. Dan memang filter yang paling jelas. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu Tuhan sedang berbicara apa. Walaupun lewat hamba Tuhan siapa, kita tahu ini kebenarannya bagaimana. Jadi yang paling kunci, ayo dekat sama Tuhan, tetap melekat. Mungkin kalau ada yang ngecewa, lewat hambanya Pastor Doni Tatimu hari ini sudah menyampaikan bahwa kita mendapat kasihnya yang besar dan boleh ikut Tuhan dengan setia sampai akhir. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri sesi ini. Kami semua sangat diberkati lewat hamba-Mu, Pastor Doni Tatimu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini secara luar biasa, dengan sehat, bersama keluarga, dengan panjang umur, dengan pelayanannya diberkati berkenan. Tuhan berkati juga Tuhan semua pelayanannya, lewat penulisan buku, seminar, semuanya Engkau berkati dan menjadi berkat bagi banyak orang bertumbuh mengasihi Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, biar kami percaya, yang hari ini mendengar dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kecewa dipulihkan oleh Tuhan, dan kami boleh terus ikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan podcast hari ini dengan tema yaitu nubuat atau ramalan. Biarlah kita semua sadar, tahu filter yang terbaik, dan biarlah itu menjadi jalur kita yang benar. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita semua, jangan sampai kita salah. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komen. Lalu kalau suka video ini silakan like, boleh di-share ke teman-temannya. Mungkin ada yang kecewa, kita kasih video ini mungkin jadi berkat, jadi penguatan untuk kita semua. Jangan lupa juga subscribe, dukung channel ini untuk terus jadi berkat, jadi jawaban bagi banyak orang. Tuhan berkati kita semua.